Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tuksianti dengan NIM 2161061. Saya di sini dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang computer security. Adanya keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Information based security menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Dua itu infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Baik, di sini ada kejahatan komputer semakin meningkat karena yaitu adanya aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, yaitu secara online banking atau komerses elektronik dan data internet. Lanjut adanya pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang dihubungkan dengan proteksi terhadap penggunaan penyebabnya dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer ada 6, yaitu 1. Josephson confidentiality atau kerahasiaan, berarti menjadi kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya, data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, yaitu nama, tanggal lahir, dan penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data memiliki perusahaan atau perusahaan. 2. Integrity atau keaslian, berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa memiliki informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat 2 mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. 3. Availability atau ketersediaan, berhubung dengan tersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan user dan dapat dengan cepat diakses. 4. Authentication atau autentikasi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umumnya digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi atau autentikasi berbasis kunci publik atau privasi, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Kelima, authorization atau otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau melagunakan hak akses.
dengan memberikan akses yang tepat. Sistem terdapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Keenam, non-repudiation, yaitu tidak dapat diubah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer, di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Lanjut, ancaman keamanan komputer secara umum, yaitu manusia, hydration, dan failure, dan alam. Lanjut, ancaman keamanan komputer, yaitu keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang yang gendong peralatan dan media yang digunakan. Contohnya denial of service atau keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Identifikasi unsur atau unsur nama dan paspor. Ketiga, keamanan yang dari data dan media serta teknik komunikasi. Keempat, keamanan dalam operasi. Lanjut, security attested modules, yaitu interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Kedua, interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Ketiga, modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses dan akan tetapi dapat juga mengubah tempat atau aset. Keempat, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Baik, lanjut 7 prinsip keamanan komputer. 1. Menetapkan kebijakan atau policy keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. 2. Perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. 3. Berjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. 5. Kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. 7. Identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain atau efektivitas profesional. Lanjut, ini ada kerangka kerja keamanan informasi atau ISO 27001. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengolah keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, merangkap, mengoperasikan, atau memonitor, memeriksa,
memelihara dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau perusahaan. ISMS adalah kependekatan dari Informasi Security Management System. Sistem manajemen keamanan informasi IMS. IMS ISMS adalah karangan kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan tersebut. Proses kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Bila ada kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.